wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih dapat memberikan kita nikmat, baik ini nikmat indah ataupun nikmat ijat. Nikmat indah ini kare yang masalah sarana tongden tubuh ta dibuatkan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, meheta tongden mampu untuk melangkah di tempat yang mulia endang, mata ta gopeh umuh bagian tongden dapat menengen, bilah ta mampu dan mengucap, mampu dan mencorok, cuping ta tongden dapat berfungsi untuk menengkoh ataupun mewegi. Ini nikmat indah, nikmat yang kekal pada diri kita. Namun hal ini seandainya diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensyukurinya, maka orang kemampuan dan kesanggupan ta. Berarti setiap menggehok tangan ta alhamdulillah, mencok kita sarakata alhamdulillah, menengan gahade alhamdulillah, tong dan dapat cuping ta mengkoh alhamdulillah, orang mampu. Lalu nikmat ijat enda semua sesuatu yang didatangkan Allah, ada kala berupa usaha, misalnya mengais rezeki, atau diwakilkan Allah Ta'ala keturunan, ataupun ke depan nanggolok dapat main sapo atau kehajo. Ini nikmat ijat. Ini mau yang minimal dalam kehidupan kita wajib kita syukuri selalu. Rahmat dan kesejahteraan kita limpahkan kepada penghulu alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kaum ibu-ibu sangat berhutang jasa Rasulullah enda. Karena dengan kehadiran jasa, dengan kehadiran Nabi kita Muhammad endamo, pada saat ini diangkat derajat debuhu. Karena pada masa jahiliyah debuhu ini dianggap lemah, pembawa sial, atau orang mau bisa dijadikan untuk sesuatu yang berfungsi atau bermanfaat. Karena dia ini berkubu-kubu, bersuku-suku, anak doholi paling dibanggakan untuk meneruskan generasinya, untuk meneruskan sukuna. Jadi anak doholi ini rajin dianggap sebagai suatu hal yang membuat susah. Pada masa ini bahkan walau anak bayi lahir doholi khususnya ini, bahkan Sayyidina Umar pernah melakukannya semakin masuk Islam, dikubur geluh-geluh. Jadi gue selayaknya bagi ibu-ibu pegue mau selawat di Rasulullah ta. Mula selama enda lidah ta, cok ta, di warung, di sapo, di kehambing, asik mencoki kalak, atau mengumpat, atau membahas hal-hal yang orang manfaat. Mulai bagian kita ganti lidah teh, selalu kita basahi dengan berselawat. Warung kita baca selawat, simbang imbang kita baca selawat, agar tabiat mengumpat ataupun suka mencari-cari hal-hal yang celah ini bisa dihilangkan. Karena pada dasarnya hajin kita rengkoh sifat mengumpat enda mulai debahu dianggap ini biasa. Gelak napeh debahu ustad, ngolejau mau kutulusikah kitab-kitab hadis atau ayat yang menunjukkan bahwasana ini dibolehkan atau dianggap biasa bagi debahu orang loh. Mula misalnya sandena hadis nandokkan bagi ya mungkin dimaklumi, tapi pada dasarnya hal ini adalah sifat bawaan daripada nafsu. Bagi limang kaum doholi, untuk selayaknya memperbuat selawat Nabi Rasulullah
Karena dengan kehadiran Rasulullah enda mau ditempamu bagaimana menjadi lelaki yang baik, bagaimana menjadi lelaki yang berakhlak, guna cara menjadi pemimpin di masyarakat, guna cara menjadi pemimpin di rumah tangga, bahkan cara memimpin diri kita sendiri, endang gomang lo dicontohkan oleh Rasulullah. Seandainya orang lo kehadiran Rasulullah pada saat ini mungkin doholi sogenan tongden si takil-takilan, tongden memakai hukum rimba, aku mau si kuatna, aku mau si hebatna, orang tebetuh di kaum di kalak si takil-takilan. Lebih-lebih masalah harta, masalah kedudukan, masalah tahta pada masa jahiliyah ini buta, gelap hati kalak untuk memperoleh kenal. Kemudian syukur alhamdulillah kita ucapkan mang kepada para alim ulama yang dike dengan hadirnya para alim ulama endamo bisa membawa hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah dahulu sehingga sohbah kita. Seandainya sesudah masa Nabi, sesudah masa Rasul, sesudah masa sahabat habis, orang ulama-ulama yang menuliskan kitab atau ulama-ulama yang menuliskan hadis-hadis Rasulullah, niscaya kita begenan orang lo bedana dengan masa jahiliyah, buta dengan hukum Allah, buta dengan hukum Rasul. Walaupun di antara ulama itu pada akhir-akhir ini misalnya banyak pengetahuan yang kita ketahui terjadi khilaf, ketahuilah bahwa titik temu perselisihan pendapat ini tetap sama. Isa yang kau sembah Allah, isa Nabi terakhir Muhammad, titiknya tetap sama. Jadi ini ontang mau menjadi pertikaian sehingga meruntuhkan umat Islam itu sendiri. Dan ketahuilah kaum ayah kaum umat bahwasana Islam enda kuat. Islam enda sejak hadirnya Rasulullah, Islam enda kuat dan kokoh. Mula diajak berperang, si mabuk napeh cekel ikut berperang. Kune-kune sahid dia aku, siap ia menggelam pisau, siap ia menggelam buluh. Pokoknya kare si wisana molang go dinyatakan perang melawan kafir, Islam ini kuat. Yang orang pernah sembahyang peh tama ini. Namun perlu diketahui, kelemahan Islam itu sendiri adalah konflik internal. Kelemahan Islam itu sendiri adalah perpecahan dari dalam. Lihat sejarah-sejarah pada masa dahulu bagaimana Sayyidina Ali dikhianati oleh istrinya, bagaimana Hasan dan Husain, bagaimana jatuhnya Kesultanan Turki Utsmani atau raja-raja Islam dahulu. Itu semua rusak atau hancurnya karena disebabkan oleh Islam itu sendiri, oleh umat Islam itu sendiri. Seharusnya sejarah-sejarah enda mau menjadi contoh mangka. Ulang nek tama kita sesama Islam enda lemah, dimanfaatkan. Karena kalau kafir atau kaum Yahudi ritohna, mola Islam enda kuajak si tetakilan, kain siap mati, kalah kami. Jadi guna cara menghancurkan kaenda, dibayang mau konflik internal, yaitu dengan memanfaatkan hawa-hawa nafsu umat Islam itu sendiri, tergiur dengan duniawi, disogok, dibuat kare cituk sehingga rela berkhianat, sehingga rela meninggalkan amanah, sehingga rela menjatuhkan pimpinan yang adil. Ini sangat banyak terjadi. Inilah penyebab hancurnya Islam, disebabkan oleh kerapuhan Islam itu sudah semakin kuat. Iman ini ontang nek sebetul-betul iman, hanya iman taklid naik caglahna. Orang tua na Islam, anak napeh Islam. Karena kare agama mengukare agamamu Islam, punya sabagi orang tua ku Islam mang. Ontang nek berdasar penempaan, ontang nek berdasar mulai buat pisau diasah keimanan ini pada si anak. Tetapi hanya berdasarkan ikut-ikutan naik monca. Dan bagaimana yang kami muliakan,
para guru-guru, ustadz-ustadz, tengku-tengku, perangkat syara, imam khatib Bilal, baik desa Anak Laut maupun desa lainnya, aparatur pemerintahan, dan seluruh perangkat-perangkatnya, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil ini, dan yang sangat kami banggakan dan kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di malam hari yang berbahagia ini, yang mana di sini ada anak kita yaitu Syukran yang melaksanakan acara khitanan. Ketahuilah oleh kita bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama di dalam kekeluargaan ataupun anak kita. Yang pertama ialah memberikan makanan yang halal, yang thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, sehingga Allah tidak akan menerima yang tidak baik. Jadi paling khusus mulai dari kandungan anak kita, ini kita jaga sebetul-betul mungkin, ulang lot mendaging hasil-hasil yang haram masuk melalui tubuh jabuta atau istri kita, sehingga bisa mendaging nih anak kita. Kenapa? Karena yang menjadikan anak itu Nasrani ataupun Yahudi itu adalah tergantung kepada orang tuanya juga. Keluarga sekel niatnya mengikuti sunnah, melahirkan keturunan, orang menjadi bibi, orang menjadi bibing, nggobilan anak dai dokter anak setan, anak wabah, anak kurang ajar. Waktu akadna aras di langit bergoncang karena siap mengemban amanah akan menjaga istri saya dan anak-anak saya kelak. Setelah menikah, Allah hekkan keturunan, orang menjadi jaga, orang menjadi di dalam amanah dai, ketika belum dicabut dan anak dai sekali naik. Jadi anda harus menjadi renungan sebenarnya mantap. Ustaz, mau aku usahakan usaha ini kune yang ku tahu kan dari pesantren sebulan cabalik, berarti mulai sebatas usaha lagi, maka iri makden dikira usaha. Dari usaha ini tak ada henti. Mulai yang lahir kita bimbing terus. Orang tamat nyade tuluskan bekas leban. Orang tamat tuluskan, tetap tuluskan. Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu ini wajib. Jadi ibaratnya ontang fardun, tapi faridatun. Lo hendi tamar buta dengan makna sangat-sangat penting, sangat-sangat wajib. Menuntut ilmu ini sangat-sangat wajib. Salah. Makna menuntut adalah mencari, ontang paham ataupun mendapatkan ilmu ini tulus. Paham orang paham, yang penting kewajiban menulus enggak ditunaikan. Ontang artian kata kita tahukan anak kami seorang guru, orang tanpa paham-paham berhenti. Salah. Berarti pada saat ini ia akan tetap berdosa. Dari tolabul menulus, mencari, paham orang paham, ini adalah iradah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka endamu, oleh karena ini ketika di dalam kandungan sangat penting kita jaga makanan yang halal yang dicerna oleh anak kita, asa kelak rumah ketika ia lahir mudah mo nur-nur ilmu, nur-nur amal ini masuk di dalam tubuhnya, masuk di dalam hatinya, masuk di dalam pemahamannya. Karena kare makanan haram hendak termasuk hijab ilmu yang menghalangi masuknya ilmu. Jadi bagi misalnya menjuri, engkau hasilnya haram,
taring sembayang haram, transaksi jual belina haram, ora bertobat haram, menunda tobat dan teh haram. Ngopiga haram didapat nih. Belanja kena haram, pangan nah haram. Hitung mo, ngopiga haram nih. Kan Ustaz, enggak utang istilahnya menyudutkan ataupun menyindir. Bagi amanah Pak Mukim dai, dokter si sebenarnya. Enggak mau si sebenarnya. Oh misalnya jawab, han haram ya Ustaz. Aku ketahuan jakui. Ya kuna sagi hukumnya utang hukumku. Seharusnya ulang dokter bangku, han haram ya Allah. Nah, lawan terus hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak ketika lo Ustaz mendokter bagi, han haram ya Ustaz. Seolah-olah ini hukum Ustaz. Salah. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya. Mula setu membangkang ulang tanggung. Ya Allah han haram. Tetap aku menjori. Asal langsung murtad atau kafir. Nah, gitu. Kemudian hajin kita rengko di akhir zaman indah sedekah mau gelangna. Enda perlu dibenahi asa akidah anak ta ulang rusak sehingga anak ta ke depannya salah di dalam memaknai sedekah. Seolah-olah cik ini lo sedekah sehingga anak ta lumah amal kena. Haji dalam sedekah asa masuk surga, asa diberikan Allah kemudahan. Salah. Ini haram. Kuna asa haram. Merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan atau mengharamkan yang halal, hukumnya bisa kafir. Merubah hukum Allah. Ini hukum haram. Sehingga kita lakukan sedekah. Sedekah ini halal. Berarti ketentuan haram kita ubah dengan mendokter ini halal. Ada bahaya. Jadi hati-hati mau bagi orang tua, mendem-mendem mau didik anak ta dengan sebaik-baik mungkin semampu-mampuna. Karena ada akhir zaman dah kaum umat kaum ayah. Mula hadis dan ayat sebenarnya gua tungkik cuping ta. Gua tungkik. Aku pe sebenarnya kuang ke gua menghafal hadis-hadis ba ayat ini. Ibaratnya mula sekel hadis orang ne payah genan sekel dalil tulus. Dalil dari misalnya dalil sedekah Allah. Orang mana payah. Sebenarnya genan kembali mau kepada diri kita sendiri. Untuk membenahi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi ulang hal-hal sepele ini kita remehkan, enggak berbahaya. Bagi sindai misalnya sedekah, ulang nedok kali sedekah lebih baik kong. Enggak ia rusak, ulang dapat merusakkan pemahaman kalak. Apa tole lo adik-adik ta atau anak-anak ta di sekitar tadi. Kirim lihat citok sedekah. Karena anak ini sifatnya penasaran, ingin tahu, oh endah sedekah tuh. Macam ya lumah berdebat mau bawa ustazna. Ustaz yang sedekah endah, ya ontang nak ustaz. Hati sedekah endah. Pade rusak akidah anaknya. Jadi hati-hati jaga. Mulai dari ialah kandungan naik, sebenarnya otang dinaik. Dirita istrita, cuma karena ada pembahasan anak, ya waktu kandungan ini ulang sampai lo makanan-makanan haram yang masuk dan mendaging pada anak ini. Lalu setelah ini makanan ketika anak ini lahir lo mau gelangnya diazankan. Sunnah di kuping saat kemuhuna kita azan, saat kembira kita iqamah. Jadi tujuannya kare untuk mengingatkan bahia lahir di dunia endah lo amanah, lo tujuanmu nak, karena tujuanmu Allahu Akbar, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, masuk syahadat, masuk hayya ala sholah, mari mau kita sembahyang, hayya alal falah, marilah mencapai kemenangan. Hayya alal falah endah taukid kepada hayya ala sholah. Maksudnya baru tercapai kemenangan itu dengan terlaksananya sholat. Jika sholat tidak terlaksana, hayya alal falahnya mencapai kemenangannya tidak akan dapat. Lalu ditutup mulai istilahnya yang paling terakhir, la ilaha illallah. Asa duluhna selalu mentauhidkan Allah. Mulai ia lahir, soh di akhir hayat.
Makanya di akhir hayat ini disunahkan mentalkinkan kalak yang dalam keadaan sakaratul maut, la ilaha illallah, ingat Allah, Allah, syahadat. Mulai lahir soh miya ketika sakaratul maut, asa yang membesarkan Allah dan soh mati nafeh dalam keadaan mengimani kepada Allah. Nah, eda kadang lahir anak lakina mengajarkan pura bisa, cekel mama keluarga tapi mengajarkan pura bisa, ulangkan mengajarkan anak-anak, mengajarkan dirinya sendiri pura bisa. Ya kune mengajarkan diri sendiri paling ora tak pernah ya disapuna sekila sembahyang sesarana jiwa mau azan habis azan iqamah sembahyang. Jadi sebenarnya ini kendala di akhir zaman. Jadi mau kapuh Islam ini dianggap menghosot, Islam ini dianggap membuat miskin, Islam ini dianggap menyusahkan. Padahal Islam endamo yang akan menjadi benah untuk mensejahterakan rakyat. Lihat kerajaan Aceh Iskandar Muda, kenapa mereka sukses sampai namanya mendunia? Karena di samping kesultanan ini lo Syekh Abdul Rauf As-Singkili, genen gelar Syekh Abdul Rauf As-Singkili gue mulai terangkat, gue mulai terengkoh, gue mulai berkibar toleh. Kalak singkil, ulama dari kalak singkil, kiyang gue hampir orang yang terengkoh gelahnya. Inilah kenapa jaya, karena di samping sultan tersebut ada penasehat. Penasehatnya tersebut seorang ulama yang arif. Berarti menandakan keberhasilan baik itu suatu negara, suatu masyarakat, suatu desa ataupun rumah tangga dengan ada agama, dengan nasihat agama, dengan arahan agama, dengan bimbingan daripada agama. Jadi ini moya, makanya waktu anak ini lahir paling penting kita ajarkan. Ulang lek pergi lahir, oi tidak tidur. Tak kekari lek kau nak tembang gegek. Ajan kelema. Nanti lek. Kanan luah. Lari tak karen betul ke anak idai. Ini khobar apa? Lalu kela menantu giran toko sekali takal nih. Mau jadi. Adan lebih nahan karena riang maksudnya adan dari emosi utama adan utama ini kan karena riang tak biasa gogok orang masalah cuma ulang jadi mungkahi nahan dulu pergi gogok mang dari dari permulaan ini akan menjadi karena jadi enak karena Pak Mukim lah ya kita bukan memang haus karena memang pada dasarnya banyak pendakwah itu sudah mulai menutupi hal-hal ataupun yang sebenarnya itu ada teguran atau ketegasan dalam agama. Kunasa pendakwah ini mulai menutupi atau membahasnya. Pertama ini yang biar kalak sakit hati, biar ya kalak salah paham, sehingga orang dibuka-buka nenek surah-surah yang paling penting-penting. Makanya banyak pendakwah palingan hanya mengingatkan masalah sembahyang, padahal masalah judi, masalah menangko, masalah menyakiti kalak, masalah mengupat, masalah menjina. Entah teguran-teguran kerasnya yang langsung dari ayat, hadis ataupun ulama-ulama. Cuman ketika pendakwah ini menconan dianggap, wah mati aku isi dokter ustaz itu. Padahal ustaz hanya menyampaikan, orang lo menunjukkan, mikona pulang, ada mikona orang. Dimo, jadi pola pikiran dapat. Begini. Jadi kenapa kunya asa pendakwah ini orangnya membuka hal-hal yang hal itu sebenarnya sangat penting dalam Islam untuk diingatkan. Karena pendakwah ini terkadang buai diincah, dianggap mau teroris, dianggap ustadz radikal,
Ya jadi nononai monca ustad. Jadi ibu-ibu tingkatkan mau takwatan. Padahal lot dah hal yang penting sekali dibenahi. Cuman malah disampaikan dianggap menyindir, dianggap menyinggung. Sebenarnya hal ini adalah sumber daripada nafsu ta sendiri yang berprasangka ataupun berpikiran demikian. Sebenarnya pendakwah yang bijak, apa yang disampaikannya ini bukanlah ditujukannya kepada orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Misalnya bagenda mos tapi mencorok aku ceramah, sebenarnya enda untuk membuat pagah imanku sendiri. Ya kune, lo khasa nggo tanggung jawab. Karena ungkapan-ungkapan yang gue keluar dari lisanku sehingga selalu menghantui diriku. Ya, Ustadz begenda nih wabahi mau lara kogenen kunia nonandok kalang. Sebenarnya aku main pagah diriku sendiri. Dan aku tidak berharap kena amat manfaatna, kena terima atau tak terima orang ku harap. Karena mola dapat diterima na berarti ini hidayah dari Allah. Mola orang dapat diterima na berarti Allah maden izin hal ini masuk bana. Jadi makanya ketika aku mencorok, ku baca Al-Fatihah, ku berdoa, ya Allah semoga karya yang ku sampaikan ini bisa menjadi pagah keimanan diriku. Ini makanya imo sebenarnya rahasia na ibu-ibu, kuniasa pendakwah ini nggak mulai kurang kita dengan sebenarnya ontang kurang. Karena akhir zaman engkau bagi silako mengalahkan Quran. Sebenarnya akhir zaman anda tetap mengikut kepada ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Tetapi bagian agama Islam anda no yang go mengikut ketentuan-ketentuan akhir zaman. Ini mau kendalana. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana setelah anak daya kita jaga makanan halalna, kita azankan ya ketika lahir. Baru magelakna nahan kita barekkan ya melalui sara pendapat kesunahanna di wari kepitu memberikan nama yang baik. Boleh didahului dengan yang menunjukkan kepada ubudiyah yaitu abdun. Cuman harus nisbah penamaannya kepada asma Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Ini gelar yang paling mende-mende. Atau gelar yang didahului dengan nama Muhammad atau Ahmad, atau kita kutip gelar-gelar wali-wali Allah atau ulama-ulama, misalnya Al-Ghazali, Sukran Al-Ghazali. Jadi ulang kita amat gelar idola-idola yang fasik atau zalim, misalnya Fir'aun. Ise gelar anakmu Fir'aun, kunasa Fir'aun terinspirasi ia kepada Fir'aun. Ise gelah karemu Haman, Karun, kune hobi ya kisah sejarah Fir'aun. Haham hukumna. Atau membuat nama karena mengidolakan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang rusak agamanya, atau artis-artis. Ise gelahmu anakmu Inul Daratista. Ise gelah anakmu Ayu Tinting. Kuna asa bagi artis mangelumah. Ini bisa hakam ibu-ibu. Karena apa? Karena mencontoh tabiat yang buruk. Pada dasarnya ketika kita berikan nama iri pada anak, berarti secara tidak langsung kita memohon mendoa kune tabiat sidasa gelahenda lot bana. Mau sorak jadi berikan nama yang baik-baik. Jadi lo aku sara taring sara daerah kita cesingkil mang, cuman dosa aku sebut kampung nah untuk menjaga image. Jadi ketika mau undang-undang dikenai karena huta ya. Utak aku nih no, karena utak nah gelak na utak ontang kajin kami tunggu ya utak nah wah ise utak nah lo anden lo takal utak lo takal amban ya kabut si lucuna jermain gue pernah simbak jadi pas simbak wa aku ontang ide gelak nah jadi pas imbang enda laus makanah ya karena lo kena takal utak orang aku paham. Jadi pas bagi kami simbak iya tole simbak imbang enda emang takal utak nah ya berarti anda masih kan sipolan banget ya mau jadi ini ulang jadi gelar yang mendiri dijaga mulai yang gue dia kayak uang tua ini enggak ulang naik kita lakap-lakapkan
Lakap-lakapkan dengan misalnya sifat-sifat yang buruk atau nama-nama yang menunjukkan kepada sifat-sifat kehewanan. Orang mang jadi, biang, bukan. Mulai di kota-kota anjing hingga biasa. Anjing kemana anjing? Mau rusak. Tidak boleh. Karena kenapa? Itulah berarti anjing, berarti ya siap jadi anjing. Maksudnya akan menjadi kerusakan pada dirinya sendiri. Berarti kita mendoakan, berarti memohon tabiat-tabiat ini dabuh bana. Jadi dijaga. Jadi mau lalot gelah, si mendena mau barek gelahna, ulang nek dilakap-lakapkan dengan gelah-gelah yang menjatuhkan atau merusakkan dirina, sehingga dapat menyebabkan dirina merasa depresi atau merasa orang yang percaya diri, yang cikok mo tak kare-kare ambing nggak jadi dihilangkan nih. Walaupun hal ini nggak dianggap biasa, nggak bisa. Kecuali ada kecuali kurek mau secara kecuali mola untuk takrib gelahna, untuk takrib. Makna takrib enda engkau terlalu lumrah dan hanya dengan menyebutkan diri mau baru kalak paham. Misalnya dike hapus Sipolan dikit, sipolan cikok, sipolan cikok, ade. Untuk takrib ambing. Jadi orang bisa untuk keseharian terus menerus. Cikok bagian cikok orang bisa. Misalnya tah kita bertanya, engkau sesak su, hapus sipolan. Sipolan. Ya anak laut ngo. Yang dikit, ade dari kita pengindah naik. Orang ku tandai, kade polan cikok tandai go. Polan cikok, enggak mau, enggak zori. Harus kita sebutkan cikok na baru ya paham ini. Lalu setelah kita uraikan, ya kita jaga makanan yang halal dai, kita adzankan mau anak tadai, kita uraikan mau gelak-gelak si mendena. Saranai gelak si mendena yang damang mula bisa ulang yang mengandung pemujian diri sendiri. Orang bisa misalnya al-mubarak atau orang yang diberkahi atau keberuntungan. Karena loh hadis Rasul mang yang mengenai hal ini, karena diketakuti ketika kita menyebut gelahna orang lot kalak ini, tentu kita jawab orang lot, maka berdampak kepada hubungan nama. Misalnya mulai terjemahan nambing lot keberuntungan hendak orang lot, berarti hilang keberuntungan. Lot keberkahan hendak orang lot. Jadi diketakuti ketika kita jawab tidak ada, maka seolah-olah kita itu menolak-nolak doa-doa yang bagus. Lalu baru mau ketika ya engkau kita rekna gelah, lot mau gelahna, sunat mu akahna, kita akikahkan. Mola anak doholi, ya biasana dengan 2 kambing, mola anak dobohu dengan sara kambing. Jadi di dalam akikah enda, mola ulama menganjurkan yang paling mende diwahi kepitu. Hendi kita bawa gelahna, hendi kita akikah, hendi mang kita cukuh, atau tergantung yang keadaan memungkinkan. Batasan minimal mola sara riwayat menunjukkan paling maksimal masa usia balik. Berarti semak dan anak iri balik, tongden lot kesunahan mi orang tuana untuk mengakikahkan kena. Sedangkan ketika beranjak dari balik soh dewasa, maka ia hanya bisa mengakikahkan dengan hak tanah sendiri. Misalnya anak tanggo belan sekali akikah karena waktu kerek maden, berarti akikah ini hanya ganti dari dirinya sendiri ataupun melalui hak tanah. Tokoh na kambing hendak ku akikahkan untuk diriku. Ini maka boleh misalnya ngopeh kita tua atau kebetulan waktu masa kedep mak dan kita diakikah oleh orang tua ta, lo kemampuan ta, jadi kita akikahkan untuk diri ta. Dan akikah enda orang mesti kambing, jadi mang lembu atau kerbo atau unta. Berarti mola kerbo, ya jatah sara kerbo ini kan pitu kalak. Berarti sara akikah ini 2 jatah. Berarti mola sara kerbo, mola anak doholi ini bisa telu. Telu menjadi telu. Karena sara kerbo jatah na pitu,
sada anak doholi akikahna 2, berarti mula 2 kali telu 6, sisaren sara bagian naik. Berarti bisa kita akikahkan telu anak doholi, sada anak dobehu dengan akikahna kerbo. Jadi sedangkan akikah enda berbeda dengan kurban. Jadi akikah ini jadi ia dimasak, yang paling disukai Nabi. Akikah ini dimasak, setelah dimasak dihidangkan. Atau mula kita umumna kita masak, kita undang kalap. Jari mang kita masak, kita taruhkan misapo-sapo. Dan tidak wajib hanya ke fakir miskin. Mula kita hadiahkan mi kalap beak kune jari mang. Jadi mula akikah ia berbeda dengan kurban. Mula kurban mesti hak ini jatah nanahan kepada fakir miskin. Cuman ini orang bisa kuincikan ndama karena gedang lo nan istilahna sepertigana 2/3 lo pembagiannya ontang maksud nanahan takatana takunena. Jadi masalah kurban hilang kenambing lek dari yang tenta seulang nan ngambang pemahaman jadi mula akikah bisa dipangan oleh isi samping. Atau kita gabungkan dengan acara pesta, misalnya sambil acara khitan atau misalnya sambil acara nikah, ini tidak jadi masalah. Cuman ya mula disedekah kena katana makin buai pahalana. Mula dipangan sama-sama, yang penting tetunai, yang penting akikahna tunai. Ini. Jadi setelah yang kita akikahkan, mati mula umur nanggo pitu-pitu tahun. Hendi mau mulai turun kewajiban kita untuk memberikan ilmu mi anak ta. Jadi guru yang pertama dan yang paling wajib mengajari anak ini adalah orang tua. Hendak kita nanti le anak tanggo tahu kan ustaz. Habis tahu kan tak kune tangis ustaz dan si kita cekak sekali naik. Kok kare kan anak kuda ustaz? Ya kajin kok kejadian kira gini nih. Kare kendala. Sedangkan kehia ustaz, enda anakku, mola sarah gudam-gudam mau hakut lenangkan, ku percayakan bamu, ku serahkan bamu pate. Tak kune anak mengadu mi orang tua ya, aku bagian pak, kau nango salahi. Mola gini ora. Kena kare ko? Ada endok kumpah penjangakan ustaz dai. Jadi kune mau kalak lesekel membagi ilmu gini. Engkau payah, engkau biak. Jadi paham orang paham, orang dipikirkan oleh guruna. Kenapa? Rasa kesukarelaan seorang guru, rasa sepenuh hati ini orang nelot mendidik anak-anak. Makanya ilmu sekian tahun ini menurun. Mula kehian mahali ini mula kita jelaskan di masyarakat enggak umum. Ngotoh kai masalah khilafiyah, rianah, genen turun bajuri, turun mimatan takrib, genen masalah kerukunan penggo payah. Dan penerus generasi ini penggo kurang-kurang terus. Berarti mula guru na paham tingkat mahali, murid nan lumah palingan paham tingkat matan takrib nain cang. Karena rasa sepenuh hati nggo kurang, ditakuti biar. Jadi ulang bagi, mula sekel anak ini sukses, setuhu-tuhu mo serahkan dengan guru yang memang kita percayai. Jadi karena lo istilahna kesikota, ya mula memang kita orang percaya bana ulang serahkan. Ulang serahkan tulus sileban. Menuntut ilmu enda orang lo istilah patokan harus mangku. Ulang mbak ya orang lo hak orang tua ataupun anak memilih guru itu hak. Ayah, aku sekel hade. Go, keken, sahkan. Jadi ki, tauhkan. Waktu kita tauhkan ini sahkan sepenuh hati. Enda ustaz, guru, abu, pokoknya aku percayakan mikene didik moya dengan semende-mendena. Kare konsekuensinya ku terima, ku percayakan mu sepenuh hati mikene. Handimo. Bahu mo dengan keredaan orang tua ini dai mo, mudah mo keberkahan ilmu ini dapat mi anak. Enda waktu menyerahkan orang sepenuh hati ta, enda kau dapat, aku ni anakku daerah, dia kan tama masuk ilmu. Guru nggo leja-leja mensurah, paslon, enda paham. Oh dah ustaz, oke paham. Oh dah ustaz, terdinding
tertahan ilmu dai dengan sebab prasangka ataupun was-was dari orang tua na. Imo asa anak kita tahukan 2 tahun orang tak kira-kira bisa introspeksi diri ta. Waktu ku tahukan anakku selama 2 tahunan kune tu betul orang penyerahanku mi guruna bahwasana ia kusahkan untuk menuntut ilmu. Cek. Pasti lot kejanggalan ini. Dan menuntut ilmu yang paling seawal-awal wajib yang harus diajarkan orang tua nami anaknya adalah mengenai ma'rifatullah, yaitu Tuhan kita ini Allah. Kemudian dike Nabi dilahirkan, didike Nabi diwafatkan. Ini wajib bagi orang tua memberitahu mi anaknya. Dan kadang orang tua tingkat dimakamkan didike, wafatna didike, dimakamkan didike pehoran itu jadi Nabi kita dilahirkan di Makkah, diwafatkan di Madinah. Ini wajib. Jadi kaum umat bagaimana? Jadi kaum ayah motivasi mang umat nahan. Ulang bebankan mi umat enca enda umat dan ayah-ayah. Ini wajib. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, barulah kita suruh ia menguasai ilmu, baik itu ilmu iman, Islam dan ihsan. Asa sempurna katana. Jadi nahan ketika dalam tingkatan-tingkatan engkau masuk ya di dalam menuntut ilmu, lotmo telu tingkatan gelahna. Yang pertama, tingkatan pertama ahli ilmu. Kare ahli ilmu indah ialah orang yang mengetahui hukum syarak dengan baik. Bagaimana tata cara sholat, yang mana rukun, yang mana wajib, yang mana sunnah, yang mana syarat. Kemudian akidah, wujud, qidam, baqah diketahuina, kare dalilna, kune cara pengamatan dalilna. Kemudian tasawuf, akhlak, kune dapat ia beradab dan berakhlak yang baik. Berarti mau langgo bisa diketahui maka ini gelahna enggo ahlul ilmi. Kemudian naik mi tingkatan yang kedua yaitu ahlul amal. Ahlul amal enda berarti ia enggo mengamalkan hukum-hukum syariat ini pada zahir anggota badanna. Sembayang, kune cara taruku, kune sujud diamal kena, ruku bagian, sujud bagian, sekurang-kurang wajibna bagian, molas bagian sempurna dapat sunnah. Berarti diamal kena sembahyang ini. Habis ini ditanam kena tauhid ini pada batinna, sehingga kune peh cara kalak mengkelabui asa ia menaringkan agama, ia orang akan taring kena. Enda 50 juta ikut ke aku, merasa tiap bulanan kau nak dapat gaji, keluar kau dari Islam. Tidak. Tapi malah orang kuat-kuat, kena kau menderita bagian kan ikut aku. En dapat gak ke bulanan, taring agama dai, capak Islam dai. Ini mau kita takutin. Lalu menempatkan tasawuf pada nafsunya. Anda simak lebo. Menempatkan syarak pada anggota zahir, menempatkan tauhid pada batinnya, menempatkan tasawuf pada nafsunya. Jadi yang membenahi nafsu ini dengan tasawuf. Sembahyang ini membenahi kelakuan anggota badan. Dia tidak akan dapat membenahi nafsu. Jual beli ini perilaku zahir ta. Kune cara akad jual beli, utang piutang, kune cara jual utang piutang. Ini syarat. Jadi dia tempatnya di anggota zahir. Lalu tauhid tadi batin ta. Ulang tauhid ini hanya sebatas akal ta sambing. Kona yakin kolot Allah? Yakin. Kune asa ko yakin ya? Ya karena lot alamen. Mula orang lot alamen ini sena menciptakan. Berarti keimanan kepada Allah secara mengakali dan ca. Berarti mula orang lot alamen kin kune. Ya berarti orang yang menciptakan. Berarti mengakali dan ca.
Yakin kalau Allah, yakin. Kare dalil. Ya Allah. Allah sendiri yang menjadi dalil bahwasana ia ini ada. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah lah yang menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Dia. La ya'lamullah illallah, tidak ada yang mengetahui Allah melainkan Allah itu jua. Hade kebakaran dikenai kotoh karena lo cembehna. Imo gelakna dengan akal. Dikenai kotoh hade lo kejadian kebakaran teridah cembeh. Begenan geluhkan api di depan tanya enda kare api. Kare tandana ya api mau kan geluhen hangat. Orang nek kita rokkan en kare. Tutkan delo tah mencembeh. Oh mencembeh api. Orang nek kita rokkan cembeh ya. Bedakan ibu-ibu. Mola api di dau horat teridah mantap, pasti kita tohlot api di dengan cembeh secara akal lah. Seandainya api yang digeluhkan di depan butuhkah kita kepada cembeh untuk mempercayai enda api? Ora, aimo tauhid yang begimo minimal harus lot pada batinna. Lalu tasawuf pada nafsunya. Nafsu enda yang paling bahaya. Innan nafsala amarata bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak dan memerintahkan kepada hal-hal yang jelek. Orang lo ceritana nafsu ini mengajak kepada yang mende. Walaupun dalam natridah mende, tetap ujungna tengam. Ini nafsu. Jadi anda harus minimal kita ini lo mengikuti tarekat, mengamalkan tarekat, bimbingan guru-guru atau mursyidta. Kan tarikat kare, satariyah, kadariyah, naksabandi kan kare, ora jadi masalah. Karena memang umumnya ulama-ulama mengeluarkan metode tarekat ini adalah lebih kepada pembimbingan nafsu. Karena mola seandainya nafsu ini memada dengan hukum syarak, dengan ambing si sembayang mulai ketik naik sombelen, mola ora lot menempatkan tasawuf pada nafsuna, tora akan mende. Enda sohban misalnya enda bagas takal proposal kune carana sarapet ceramah dunia ulang lale ke mi dunia uma ulang lale mi dunia ayah bagas sate ustaz tolong memproposal enda olah kan pak tolong memproposal enda nina ulang dunia tapi proposal mang sibuk ya duduk simbang pos pas naik dah kan en bantu gi aku proposalku. Jadi terbalik dari apa yang ia katakan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab apala taqilun. Engkau perintahkan manusia berbuat baik sementara engkau melupakan dirimu sendiri. Padahal engkau membaca kitab, engkau ada pengetahuan, apakah kamu tidak berpikir? Mola orang lo menempatkan tasawuf pada nafsuna. Enda lalai pangkat jabatan harta karena ya butuh mango harta. Ceramah ena ulang lalai mi dunia yang mula diberi bana mende bane. Ulang ke lalai mi dunia. Tapi waktu kita ke bana enda ustaz 10 tu alhamdulillah makasih dah. Ulang ke lalai dunia enda ustaz 20 tu alhamdulillah. Ini mah enda ora untuk memprovokasi atau perkara ora. Memang lot. Bahkan di dalam kitab Murakil Ubudiyah dijelaskan secara rinci mana si penuntut ilmu dunia, mana si penuntut ilmu akhirat. Lo perbedaanna ilmu. Maka begimo kita bimbing anak talumah ulang tetanggung harus syariatna mende paling kurang tauhidna kuat, kemudian nafsuna asa bisa dibenahina. Ulang ia nahan mencok ulang dunia tapi pikirna selalu mang mi dunia. Jadi pada dasarnya kita enda orang masalah kerajo. Mau dia bekerja, mau dia pejabat itu tidak masalah. Makna lalai kepada dunia bukan artian kata harus kita tinggalkan dunia sehingga kita tidak lalai. Tapi terlalu sangkut hati kita kepada hal itu. Terlalu leket bagi kalak mencip nggo candusu, nggo pehtoh nak kalah 3 kali balik dan karat nih. Engkau nggak seberang gumbui engkau datona. Cuman yang hajin dipromosi kena kare seketer nanca. Yang diceritakan hanya selalu masalah keberuntungan. Hendi mau terjebak nafsuna. Wah bunyi seketer aku.
Wah, baris skater aku. Wah, baris skater aku. Sekali-kali luar kelek catatan rugimu. Wah, bari rugi aku. Wah, bunyi 100.000 habis kepengku. Wah, bunyi 200.000 habis kepengku. Asa terasa. Enda si cerita skater na disampaikan, cerita rugi na sampaikan. Bagaimana? Jadi bagaimana dunia dai? Jadi jangan kita lihat hanya sisi keberuntungannya, tapi lihat sisi kejelekannya. Oh, mula seandainya dengan aku kerajo gue taring sembayangku, berarti benahi. Ontang aten kada taringkan kerajo dai. Bagaimana mula seandainya kita seorang tengku, seorang ustad, ontang ora jari mengkail. Bahkan Rasul mendokkan sebagus-bagus usaha itu pekerjaan lelaki dengan tangannya. Orang ada masalah tengku ini, seorang ustadz ini menjaring, membubu, mekebun, ini mesti mendena. Berarti dunia akhirat sejalan. Selagi lo kemampuan nak orang yang mengharap-harap. Mula orang yang kerja, kare, lo job karen di ceramah. Ini ada salah niat sebelah ni. Terus kalau aku job ceramah ada ku nelok gak job ceramah, enggak salah ya kalau masih mendahi kita. Di samping ini ada kegiatan tu ya, mekebun misalnya, mengkail si halal nah masalah. Ini mau halus na ibu-ibu nafsuan. Jadi ontang hatian kata mula kita nggak ustad nan mula aku mencari khusak wibawaku. Ini mau salah gelang ni. Rasulullah ini mengembala. Rasulullah ini berdagang, Rasulullah ini berkebun. Dicontoh kena katanya. Jadi begini, sambil kita kerja misalnya, Ustaz, bisa ada itu mengisi, insyaallah. Ini, enda orang jaga wibawa, tahankan muka sapo. Orang lo kerja, hubungilah imbang. Kare job hadir. Tolong mau behaku ngau dekah orang mengepengen. Kan dunia mah. Imo ibu-ibu, mana imo. Jadi berat sebenarnya. Cuman harus dilatih-latih memang. Jadi gimo. Jadi anda mau berarti kita harus paling perhatikan anak-anak tadai. Yang pertama makanan halalna. Waktu ya lahir si mendena kita ajankan. Kemudian melalui kemampuan. Di samping kita mereknakan gelak yang mende, ya kita akikahkan. Kemudian khitan, jadi kita sunatkan. Jadi wajib mula dalam mazhab Imam Syafi'i baik doholi ataupun dobohu. Mula mazhab yang lain masalah dobohu lo khilaf, lo yang mendokkan sunnah, lo yang mendokkan hanya sebatas kemuliaan. Cuman karena kita umum nama mazhab Syafi'i, maka doholi dobohu ini hukum khitanna wajib. Terutama mula seandainya si anak doholi enggo balik. Karena menyangkut masalah kesucianna. Mula ia engkau balik ma'adan disunat, maka kesucian ma'adan sah karena sisa daripada lai kerekna tertinggal den. Maka ia disunat asa kesucian ini lebih terjaga. Mungkin anda yang dapat kami sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, lebih dan kurang kami memohon maaf. Di senda mungkin sengaja orang kubu yang bahadis, orang kubu yang bahayat, karena hal ini nggak lumrah bagiku. Masa aku taringkan khidak gudai, asa ulang besu kalau menanya dalil leteku, dan kumbah khidak ku besu menanya dalil, lejamang menjawab. Jadi maklumi sambing mo, pada dasarnya ini mo inti daripada ayat hadis ini mo. Jadi sebelum kita akhiri, kita berzikir sejenak. Mudah-mudahan dengan keberkahan zikir didai, Allah memberikan kita anak-anak yang soleh. Allah membukakan pintu hati ta untuk kembali ke dalamnya. Allah membukakan pintu hati ta, membukakan pintu rezeki ta, membukakan pintu keberkahan pada ta dari dunia hendak hingga akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.